Kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan Kuda Tuli merupakan sejarah kelam perjalanan bangsa Indonesia. Dimulai dengan perlawanan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia, Megawati Soekarno Putri, atas intervensi pemerintah sebagai penguasa yang telah memporak-porandakan PDI dengan diizinkannya penyelenggaraan Kongres di Medan yang bertujuan untuk melengsarkan Ketua Umum yang sah. Perlawanan rakyat terhadap kesewenangan Orde Baru ditandai dengan berdirinya mimbar bebas di depan kantor DPP PDI yang akhirnya memancing amarah penguasa dan berujung pada bentrokan besar. Dan hari ini, pada tanggal 27 Juli, bahwa kembali anti kekerasan itulah membawa kita ke jalan yang benar, dan kekerasan itu tidak akan pernah bisa selesai jika dilakukan Indonesia. Menurut Komnas HAM, sedikitnya ada 5 korban meninggal, 149 korban luka, 136 orang ditahan, dan 23 orang lainnya hilang akibat bentrokan tersebut. Salah satu saksi hidup peristiwa Kuda Tuli dan tim pembela demokrasi Indonesia kala itu, Pantas Nainggolan, menyebut peristiwa Kuda Tuli merupakan monumen tegaknya demokrasi yang mendorong lahirnya era reformasi Indonesia. Bagaimana peristiwa ini dalam pandangan beliau? Mari kita simak wawancara dengan beliau berikut ini. Selamat datang Pak Pantas di fraksi PDI Perjuangan, khususnya studio fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih Pak kepada kawan-kawan perjuangan tentang profil Bapak, termasuk komisinya ada di mana gitu Pak. Satu kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di studio ini. Nama saya Pantas Nainggolan. Saya anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan, ditugaskan menjadi anggota di Komisi D dan juga di Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Nah, mungkin bisa menceritakan Pak pandangan Bapak tentang peristiwa Kuda Tuli itu seperti apa sih? Baik, peristiwa Kuda Tuli sebenarnya adalah sebuah singkatan kerusuhan 27 Juli 1996. Kalau saya menambahkannya semacam monumen tonggak reformasi sebenarnya ada di sana. Sebab disitulah puncak kejenuhan rekayasa politik yang dilakukan oleh pemerintahan terhadap semua organisasi kemasyarakatan maupun organisasi sosial politik yang pada waktu itu sasarannya adalah PDI. Nah, dan maka peristiwa itu sebenarnya itu menjadi sebuah monumen bangkitnya demokratisasi atau tembusnya titik kulminasi. Nah, titik kulminasi sehingga berujung pada peristiwa tersebut yang sesungguhnya merupakan reaksi terhadap rekayasa politik terhadap kehidupan demokrasi, kehidupan partai politik di negara kita pada waktu itu. Berkaca dalam peristiwa ini Pak, apa yang dapat Bapak tanamkan sih di dalam sikap berpolitik di Indonesia maupun di DKI Jakarta ini sendiri Pak? Melalui peristiwa Kuda Tuli ini sebenarnya banyak hal yang perlu saya sampaikan. Awalnya adalah tahun 96 itu posisinya 30, kalau dihitung dari 66 berarti 30 tahun 30 tahun Orde Baru. Yes. Nah, selama Orde Baru hampir semua pilar-pilar demokrasi khususnya partai politik itu ya sebenarnya hanya simbol-simbol aja, hanya kibah. Bahkan satu-satunya kekuatan sosial politik Sekber Golkar itu tidak mau disebut sebagai partai. Dia tetap hanya
dia peserta pemilu tapi bukan sebagai partai politik. Dia mengusung Panji Sekber Golkar. Dan itulah yang menjadi kendaraan politik dari penguasa Orde Baru pada waktu itu. Kalau dihitung mulai dari sejarah pemilu ya, setelah peristiwa 66, pemilu pertama tahun 71, itu Golkar menang mutlak. Ada 10 peserta partai politik pada waktu itu. 9 semua, karena hanya satu itu Golkar tidak mengaku sebagai partai politik. Kemudian tahun 77 partai politik disederhanakan menjadi hanya 2, Golkar, kemudian P3 dan PDI. Nah, dari kongres ke kongres, baik itu P3 maupun PDI selalu mengalami turbulensi, gangguan ataupun intervensi yang kasat mata dari pemerintah. Apakah itu melalui BAIS, melalui Sospol, kementerian dan lain sebagainya. Nah, demikian juga di PDI Perjuangan terjadi pergantian, selalu terjadi intervensi yang begitu kuat dia. Nah, puncaknya adalah hadirnya Ibu Mega di gelanggang politik. PDI pada waktu itu dari pemilu ke pemilu selalu mengalami peningkatan signifikan. Dan ternyata hal tersebut oleh Orde Baru dianggap sebagai sebuah ancaman. Nah, sebagai sebuah ancaman, maka pada waktu itu PDI, termasuk PDI, harus dijinakkan, ya istilahnya dijinakkan pada waktu itu. Nah, tidak ada yang boleh liar dilepas kendali gitu. Nah, ternyata upaya-upaya penjinakan terhadap PDI mulai memunculkan reaksi-reaksi dari akar rumput. Nah, kalau kita lihat di Kongres di Kongres tahun 90, katakanlah Kongres mulai dari Medan, kemudian dari Surabaya berlanjut ke Medan, kemudian berlanjut ke sini di Kemang melalui Munas, akhirnya kan menghasilkan Mega menjadi ketua umum. Karena Mega menjadi ketua umum, antusiasme publik luar biasa, dan ternyata itu menjadi semacam peringatan bagi Orde Baru akan lahirnya pemimpin baru di waktu yang akan datang. Maka direkayasalah peristiwa Kongres oleh pemerintah melalui pelaksanaan Kongres di Medan tahun 96 itu. Nah, terhadap pelaksanaan itu muncullah reaksi di ibu kota, di Jakarta. Nah, sementara bagi kita ketua umum itu adalah Ibu Mega. Nah, tidak ada perintah Kongres ataupun Kongres luar biasa dari partai. Nah, jadi pada waktu karena izinnya diberikan oleh pemerintah waktu itu, kalau nggak salah Pak Yogi SM menjadi Mendagri, akhirnya kita melakukan gerakan demonstrasi dari Diponegoro sampai ke Gambir lewat jalan Diponegoro, Imam Bonjol, Sudirman yang Tamrin yang pada waktu itu dianggap semacam itu ring 1, area yang betul-betul clear dari aspek kegiatan-kegiatan politik. Nah, kemunculan itu sudah menjadi sebuah langkah fenomenal yang belum pernah terjadi di Republik ini. Nah, mulai dari peristiwa tersebut puncaknya terjadilah peristiwa kerusuhan di Gambir. Itu tanggal 22 Juni. Nah, terjadi kerusuhan di Gambir, bukan kerusuhan sih, bentrokan antara penguasa melalui kepolisian, ABRI dan dengan massa yang meminta agar pemerintah tidak intervensi kepada partai politik dan agar kongres yang dilakukan di Medan dibatalkan. Itu tuntutannya. Tapi pemerintah tidak bergeming, akibatnya terjadilah
bentrokan yang kemudian diakhiri dengan sebuah kesepakatan PDI diperkenankan membuka mimbar demokrasi di Diponegoro 58. Ya, betul. Nah, mimbar demokrasi. Jadi tidak lagi demonstrasi ke jalan-jalan, tetapi di sana. Nah, mimbar itu betul-betul semacam panggung kebebasan dari kungkungan selama 30 tahun. Nah, Orde Baru. Jadi ternyata lama-lama ya membuat gerah juga, gerah juga. Sementara pada waktu itu yang di Medan sudah menghasilkan Kongres Rekayasa ini menghasilkan kepemimpinan Suryadi. Nah, padahal kita tahu persis sebenarnya Suryadi adalah mantan ketua umum yang tidak disukai lagi oleh pemerintah pada waktu itu. Nah, tetapi untuk mengganggu kehadiran ketua umum Ibu Mega di arena politik disodorkan lagi Suryadi. Nah, terjadilah mimbar demokrasi apa semuanya, dan puncaknya terjadilah kuda tuli itu. Baik, sebelum lebih jauh mengenai bicara tentang relevansi demokratisasi di DKI dengan masalah kuda tuli ini, Pak, saya mungkin mau menanyakan dulu nih kepada Pak Pantas selaku saksi mata ya, saksi hidup dari peristiwa kuda tuli ini. Posisinya sebenarnya Pak Pantas ini ada di mana nih, Pak, pada saat itu? Ya, pada waktu itu saya menjadi pengurus, menjadi bendahara cabang PDI Jakarta Timur. Dan pada waktu itu saya sudah menjadi pengacara, sudah punya kartu izin pengacara. Maka begitu terjadi peristiwa yang di Gambir itu tadi, karena di Gambir itu ada 57 orang yang hilang, yang tidak diketemukan. Nah, ternyata 52 diantaranya ada di Garnisun. Nah, di Garnisun kemudian kemudian begitu kita tahu di Garnisun, saya sebagai pengacara langsung datang waktu itu ke Garnisun. Di Garnisun saya diminta untuk udah ke Polda aja, sebentar lagi ini akan kita antar ke Polda. Nah, saya tunggu di Polda, ya sore akhirnya tiba di Polda 52 orang. Ada anak di bawah umur, ada ibu-ibu dan lain sebagainya. Nah, hari itu ada yang anak di bawah umur akhirnya bisa saya bawa pulang. Akhirnya yang 52 ini besoknya pulang semua. Okay. Nah, dipulangkan semua. Tetapi ada 5 orang yang saya belum ketemu. Kemudian akhirnya saya laporkan hilang. Nah, saya laporkan hilang ke Polda. 5 hari kemudian baru diketahui ternyata ada di tahanan Intel di Polda. Ada di tahanan Intel, tidak ada pemberitaan. Kemudian saya lihat di sana ya mereka sudah dalam keadaan luka-luka, bekas penganiayaan dan lain sebagainya. Ya jadi ya mungkin pikiran saya ya karena itulah mungkin tidak segera diberitahukan untuk menghindari tuduhan-tuduhan yang tidak diinginkan oleh kepolisian. Padahal kasat mata ya memang kita bisa lihat kondisinya waktu itu betul-betul ada dalam keadaan memprihatinkan. Gitu. Baik, sebagai salah satu tokoh wakil rakyat nih Pak di DKI Jakarta, tentunya Bapak mengamati juga proses demokratisasi, perjalanan panjang demokrasi di DKI Jakarta itu sendiri. Lalu kaitannya dengan kuda tuli itu seperti apa sih Pak? Kalau bisa direlevansikan gitu. Iya, pada tahun 96 itu di dunia juga sedang berkembang tren demokratisasi. Nah, tren dunia nih, kalau nggak salah ada 3 tren yang waktu itu: hak asasi manusia, demokratisasi, dan masalah lingkungan hidup. Itu ada 3 target yang menjadi kecenderungan internasional pada waktu itu, termasuk di Indonesia. Nah, sementara kita pada waktu itu ya secara di atas kertas kita adalah demokrasi Pancasila, tetapi di dalam prakteknya sebenarnya tidak gitu.
Karena kita ambil semacam salah satu ciri di dalam demokrasi itu partai politik menjadi salah satu pilar daripada demokrasi. Nah, sementara kasat mata kita lihat bahwa partai politik betul-betul dibonsai, betul-betul dijinakkan dan tidak punya kemandirian apa-apa gitu. Nah, bahkan waktu itu sistem politik kita juga menganut floating mass, massa mengambang. Jadi partai politik tidak boleh ada sampai di tingkat kecamatan, hampir tingkat kelurahan. Dia hanya bisa ada di tingkat kota, kabupaten. Nah, hanya bisa sampai di situ. PDI waktu itu mengambil langkah yang disebut dengan legal action. Nah, artinya apa? Demokratisasi yang kita inginkan itu tetap berjalan harus di atas koridor hukum yang ada. Nah, maka pranata konstitusi, pranata hukum itu kita optimalisasi untuk memperjuangkan apa yang kita rasakan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Nah, itu kemudian kita lakukan bukan hanya di ibu kota, tetapi secara sporadis di seluruh Indonesia. Nah, jadi legal action ini kita lakukan di seluruh Indonesia yang dimotori oleh tim pembela demokrasi Indonesia. Yang koordinatornya adalah Pak R.O. Tambunan. Saya menjadi salah satu anggota tim PDI yang juga sekaligus menjadi pengurus di partai PDI. Nah, jadi pada waktu itu kita terus terang kita menginginkan bagaimana demokrasi itu berjalan di atas koridor hukum. Jadi dengan kata lain, hukumlah yang jadi panglima. Nah, jadi panglima dari semua gerak negara Indonesia ini. Nah, karena ibu kota, posisinya sebagai ibu kota Jakarta, maka peristiwa ini juga menjadi semacam menara api yang menerangi seluruh Indonesia, yang cahayanya masuk ke seluruh wilayah Indonesia dan mulai menggeliat demokrasi yang semestinya gitu. Itu yang kita harap. Jadi bukan demokrasi dalam arti bebas sebebas-bebasnya, tidak. Tetap harus berada di atas koridor hukum. Sebab kita meyakini bahwa di dalam hidup bersama apa semuanya tanpa landasan hukum, maka semuanya bisa menjadi liar, bisa menjadi anarki, dan kita tidak menginginkan itu. Lalu langkah apa nih Pak yang harus diambil oleh Jakarta saat ini menjadi barometernya Indonesia gitu ya tentang pelaksanaan demokratisasi? Langkah apa yang harus diambil oleh DKI Jakarta agar iklim demokrasi Indonesia itu di Jakarta tetap kondusif, ya, rukun dan damai? Ya. Nah, sejak momentum itu, sejak momentum Kuda Tuli tersebut, banyak terjadi perubahan-perubahan di ketatanegaraan kita. Mulai LSM, partai politik, ormas mulai berbicara bebas apa semuanya, dan termasuk juga wacana-wacana perlu ada pembatasan kepemimpinan nasional. Tidak boleh lagi seperti Soeharto pada waktu itu yang sudah memerintah 30 sekian tahun. Mulai muncul gagasan-gagasan untuk mengamandemen, memulihkan demokrasi, pemilihan langsung dan lain sebagainya. Termasuk diantaranya adalah kalau dulu kan sentralisasi. Nah, jadi walau sentralisasi, semua kepala daerah dipilih, ditetapkan oleh pemerintah pusat, semua DPR-nya juga semacam hanya stempel-stempel doang. Nah, di seluruh Indonesia. Nah, jadi mulai muncul gerakan-gerakan ataupun reaksi-reaksi agar pilar-pilar demokrasi itu betul bertumbuh sehat. Nah, termasuklah peranan-peranan partai politik supaya diperluas, tidak lagi massa mengambang, tetapi bisa sampai ke akar rumput.
karena posisinya untuk mempersiapkan kaderisasi kepemimpinan nasional di waktu-waktu yang akan datang. Nah, itu berjalan terus sampai kemudian terjadi peristiwa moneter internasional yang juga menghantam Indonesia sampai yang berujung kepada mundurnya Soeharto. Nah, setelah Soeharto mundur, maka praktis keadaan berubah, berbalik 180 derajat. Nah, berbalik 180 derajat, dan itulah ya kemudian fase yang harus dilalui ternyata menjadi demokrasi yang sebebas-bebasnya. Nah, ternyata keadaan juga tidak terlalu menguntungkan. Nah, setelah peristiwa tersebut mulai ditata lagi demokrasi kita yang dikenal dengan Orde Reformasi. Nah, mulailah ditata lagi kehidupan demokrasi, amandemen Undang-Undang Dasar, pembatasan masa jabatan presiden, pemilihan langsung dan tidak langsung, yang langsung digagas oleh Ibu Mega. Nah, Ibu Mega waktu itu yang yang mendorong pemilihan langsung. Gitu. Termasuk di DKI Jakarta ya Pak ya? Termasuk di DKI Jakarta. Ya. Nah, ini yang paling seru nih Pak, paling seru tapi menarik, cuman agak riskan juga, tapi perlu saya pertanyakan karena Bapak merupakan saksi hidup di Kuda Tuli ini, gitu. Tentang ada nggak sih Pak cerita-cerita yang tidak pernah terungkap di publik? Kalau selama ini publik taunya ya Kuda Tuli, kerusuhan 27 Juli sudah selesai, tapi tentang apa dan bagaimana, maksudnya tentang masalahnya apa sih, atau siapa aja sih yang terlibat di sini gitu. Mungkin Bapak boleh loh Pak cerita sedikit kepada kita. Jadi ada 2 langkah legal action yang ditempuh waktu itu. Yang pertama adalah memberikan pembelaan. Nah, partai memberikan pembelaan kepada rekan-rekan yang pada peristiwa Kuda Tuli itu ditahan. Nah, kita melakukan pembelaan dan kita betul-betul meyakini bahwa ini adalah sebuah rekayasa politik yang masuk ke arena hukum. Nah, di mana hampir tidak pernah kita menemukan korban, malah itu yang jadi tersangka. Nah, yang korban ini yang 124 orang yang ditahan di Polda apa semuanya, itu yang notabene mereka yang luka-luka, yang dilemparin, yang digebukin, apa semua, justru mereka yang ditempatkan sebagai tersangka dan terdakwa gitu. Sementara pelaku sama sekali bebas, tidak ada proses apapun terhadap mereka. Sementara secara kasat mata setelah peristiwa itu terjadi, PDI yang dipimpin oleh Suryadi waktu itu oleh sekjennya Butuh Tapea itu secara lantang mengatakan bahwa kita telah berhasil merebut. Nah, padahal kalau kita melihat yang melakukan ini ya kita dalam tanda petik ya mungkin oknum dari kesatuan mana, kira-kira begitu nih apa. Jadi langkah itulah yang kita tempuh melalui pidana maupun melalui perdata. Nah, hanya 2 jalur itu yang kita lakukan melalui langkah hukum, di samping komunikasi ataupun lobby politik yang dilakukan di level atas lah. Nah, itu akhirnya yang pidananya diambil angka hukuman yang disesuaikan dengan masa tahanan, sehingga begitu vonis hari itu juga mereka keluar. Nah, mereka sudah kalau nggak salah 4 bulan 3 hari. Nah, jadi ya pengadilan juga tidak bisa bilang apa-apa waktu itu. Nah, karena banyak dari gugatan perdata yang dilakukan, ternyata ada banyak juga pengadilan yang berani mengambil resiko. Ada berapa tuh Pak? Ada hampir kurang lebih 10 pengadilan negeri di seluruh Indonesia ya. Yang berani bertentangan dengan keinginan penguasa. Nah, itu. Jadi ya mungkin itu tadi
perjuangan-perjuangan yang mengatasnamakan demokrasi juga jangan melupakan konstitusi, jangan melupakan hukum. Oke. Baik, kalau hikmahnya nih Pak, hikmahnya untuk warga DKI Jakarta ini apa Pak? Peristiwa Kuda Tuli. Kalau kita kaitkan dengan demokratisasi, hikmahnya apa sih gitu untuk warga Jakarta gitu? Hikmahnya saya pikir bukan hanya untuk Jakarta tapi untuk seluruh Indonesia. Partisipasi masyarakat itu semakin menguat. Nah, semakin berasa partisipasi masyarakat dalam konsep pembangunan itu. Nah, kalau kita lihat misalnya seperti sekarang dalam penyusunan APBN maupun APBD itu didahului dengan proses musrenbang. Ini adalah salah satu wujud demokratisasi bahwa anggaran pembangunan itu bersumber dari kebutuhan di bawah. Untuk Indonesia saya pikir cukup banyak. Yang paling nyata adalah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan itu semakin berasa. Itu bisa melalui perencanaan pembangunan maupun dalam pelaksanaan pemilu-pemilu. Nah, kalau dulu kan pemilu hanya dilaksanakan ya sekali 5 tahun serentak, tapi itu pun sudah dalam tanda petik udah dibonsai lah begitu. Nah, ini sekarang terjadilah era demokratisasi di semua kota kabupaten melalui otonomisasi yang seluas-luasnya. Nah, jadi ada 4 pilar yang tidak bisa diotonomikan, yaitu yang tidak bisa masalah luar negeri, masalah keuangan, masalah agama, masalah pengadilan, hukum, itu tidak bisa diotonomikan. Itu tetap ada di pemerintah pusat. Jadi partisipasi itu dipahami beragam juga oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Lalu bagaimana tentang penyusunan APBN atau APBD, apakah sudah mengakomodir kepentingan masyarakat seperti Bapak tadi sampaikan? Di era reformasi itu tadi setelah Kuda Tuli terjadilah perubahan yang sangat signifikan, termasuk juga penyempurnaan dari semua proses-proses. Nah, kalau waktu itu kan terjadi otonomi seluas-luasnya sehingga muncul pertikaian antar daerah, muncul kewenangan pemerintah pusat sepertinya tidak ada. Nah, bahkan misalnya ikan pun diklaim juga menjadi ikan daerah ini, bukan padahal dia gitu. Nah, muncul ya, dan itu terus mengalami penyempurnaan termasuk dalam sistem anggaran. Nah, terus mengalami penyempurnaan perbaikan sehingga sampai kepada kenyataan sekarang ini. Nah, kenyataan sekarang ini ya tetap lebih baik daripada Orde Baru, tetapi masih belum seideal yang kita harapkan. Gitu. Kalau pesan-pesannya Pak sebagai tokoh Kuda Tuli, tokoh PDI Perjuangan, lalu tokoh masyarakat juga apa nih Pak kepada anak-anak muda, kawan-kawan perjuangan? Ya, yang pertama apa yang sudah diletakkan oleh PDI melalui langkah legal action, saya pikir itu akan menjadi contoh yang baik bagaimana perjuangan itu bisa dilakukan melalui koridor-koridor hukum yang tersedia. Nah, sebab kita ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak mungkin demokrasi itu dalam arti yang sebebas-bebasnya. Nah, kebebasan itu tetap ada dalam batasan-batasan hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua, partisipasi publik itu ya harus terus ditumbuh kembangkan. Dan pemerintah negara Republik Indonesia termasuk juga pemerintah daerah juga harus membuka ruang seluas-luasnya terhadap partisipasi itu. Nah, kemudian yang terakhir, ternyata saya meyakini ada hubungan yang sangat erat antara demokrasi dengan kesejahteraan masyarakat. Di dalam masyarakat yang tingkat kesejahteraannya terdapat kesenjangan yang sangat tinggi, agak sulit saya membayangkan demokrasi berjalan secara normal.
Tetapi di masyarakat yang tingkat kesejahteraannya sudah relatif merata dan apa semuanya, maka saya akan lebih berharap demokrasi akan berjalan lebih baik daripada yang sebelumnya. Baik, terima kasih banyak Pak Pantas Nainggolan. Sangat banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini, Pak. Terima kasih telah datang ke studio fraksi PDI Perjuangan. Selamat sore dan merdeka. Merdeka, terima kasih dan semua kawan-kawan di studio. Merdeka.